Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita pada siang hari ini, Senin, tanggal 21 Oktober 2024, kita dapat melaksanakan kegiatan diskusi mengenai perencanaan pembelajaran, evaluasi dan refleksi tentang program-program yang sudah Bapak Ibu lakukan selama lebih kurang 3 bulan ya. Nah, ini pertengahan semester, jadi Ibu rasa kita perlu mengevaluasi dan merefleksikan apa-apa saja yang sudah kita laksanakan dan apa yang masih kurang serta kendala-kendalanya. Itu perlu sekali setiap agenda kita yang akan kita bahas itu mengenai program sekolah maupun program nanti pembelajaran di dalam kelas ya. Yang pertama itu dari hasil analisis rapor pendidikan dan hasil rapor itu jadi kita putuskan untuk membuat program ASIH atau aksi sekolah bersih yang sudah juga kita diseminasikan beberapa bulan ini, tinggal kita evaluasi dan program pembelajaran. Nah, di program pembelajaran nanti saya ingin Bapak Ibu menyampaikan kendala-kendala dalam proses mulai dari penyusunan modul, terus menentukan tema, dan memberikan pembelajaran di dalam kelas. Ya, media-medianya mungkin, terus bagaimana umpan balik kepada siswa, terus asesmen kepada siswa, refleksi, karena kita tidak ada mid semester ya, adanya semester saja atau pas penilaian akhir semester. Jadi itu. Terus yang terakhir juga program ekstrakurikuler. Nah, dari hasil rapor pendidikan kita melihat ada literasi dan numerasi serta sistem keamanan sekolah. Nah, dari sistem keamanan sekolah itu sendiri saya sudah memberikan fasilitas, sekolah sudah memfasilitasi dengan CCTV itu untuk mencegah agar tidak adanya perundungan. Untuk program meningkatkan literasi dan numerasi siswa, kita ada program Sasi Saku, satu siswa satu buku, dan program ASIH, aksi sekolah bersih, dan itu pun sudah kita apresiasi program ASIH dengan memberikan penghargaan kepada kelas-kelas yang memang sudah ada perbaikan dan perubahan. Nah, itu perlu ditingkatkan, saya tekankan kepada wali kelas masing-masing beserta pembina UKS. Nah, bagaimana sistem kegiatannya itu tolong dirancang bersama-sama. Terus program Sasi Saku sendiri itu sebenarnya sudah kita lakukan setiap pagi Selasa dan Kamis, ya kan? Sistem kegiatannya dilakukan siswa memilih buku kesukaannya. Siswa memilih buku bacaan dan buku bacaan itu diceritakan kembali, bukan menghafal, sekali lagi bukan menghafal. Nah, untuk lebih baiknya atau lebih meningkatnya, saya ingin program Sasi Saku ini kita implementasikan dan kita diseminasikan untuk membuat cerita rakyat. Jadi nanti nyambung ke dalam P5 kita. Ya, nyambung ke dalam P5 kita mengenai RBD, revitalisasi bahasa daerah. Nah, itu masukkan ke dalam Sasi Saku. Jadi siswa itu tidak harus membaca buku papel, tapi boleh dia membaca artikel-artikel cerita, dan artikel cerita itu diterjemahkan ke dalam bahasa daerah pondok khususnya. Dalam Sasi Saku ini saya serahkan kepada OSIS beserta guru-guru piket. Ya, itu nanti akan kita diskusikan juga, itu pemaparan secara umum. Nah, yang tidak kalah pentingnya itu program pembelajaran. Yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu selama menjalankan kurikulum Merdeka ini sudah melakukan asesmen pada saat pembelajaran? Nah, asesmen itu tidak perlu tertulis. Ya, asesmen itu tidak perlu tertulis. Boleh melalui tanya jawab, boleh pakai kuis, ya. Yang jelas melihat minat belajar siswa, melihat kesiapan belajar siswa. Sudah ya? Sudah ya? Nah, setiap kali
pembelajaran. Itu saya tekankan asesmen awal dan asesmen akhir, formatif dan sumatif. Nah, itu juga mempengaruhi cara belajar siswa nanti. Kalau kita tidak mempersiapkan langsung saja ke materi, saya rasa tidak bisa, karena proses pergantian jam, siswa kan sedang belajar matematik nih, nanti untuk pelajaran kedua misalnya langsung taktis. Atau hasil asesmen pembelajaran awal itu terdapat pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Jadi guru itu melihat sejauh mana siswa itu mampu untuk mengikuti pembelajarannya. Dan juga pembelajaran berdiferensiasi ini pembelajaran yang mengedepankan minat belajar siswa. Artinya siswa itu maunya belajarnya bagaimana, bukan gaya belajar. Nah, bagaimana saja bentuk metode pembelajaran itu tergantung kepada kesiapan belajar siswa. Kalau siswa itu sudah siap menerima pembelajaran, otomatis bagaimana bentuk metode pembelajaran kita, media ajar kita, itu akan tersampaikan kepada siswa. Nah, itu pembelajaran berdiferensiasi, artinya metode dan media pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu berbeda-beda. Dan dapat efeknya ada kepada siswa. Mau gaya mau duduk di bawah pohon, apakah mau ajak siswa kemana-mana, tidak apa-apa, tidak harus di dalam kelas. Ya, itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya ingin tanya, modul ajar kita sudah oke? Apa yang kurang pada modul ajar? Oh, tinggal tanda tangan. Oke. Berarti sudah oke. Kalau sudah tinggal tanda tangan, berarti kita sudah siap observasi. Belum juga semua. Pada saat observasi nanti sesuaikan dengan modul ajar yang Bapak upload. Pak Awal, Pak Fir sudah lihat, saya sudah buka, sudah saya lihat, sudah ada jadwal observasi. Ya, itu. Nah, program ekstrakurikuler. Kita tahu seperti logis, program apa saja yang sudah dilakukan dan apa kendala yang dihadapi. Boleh kita langsung sesi tanya jawab ya. Nah, program ekstrakurikuler logis itu di bawah binaan Pak Adi, mungkin boleh Pak Adi bercerita program logis itu apa saja yang sudah dilakukan dan apa saja kendala yang dihadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dari Polsek. Bisa sekarang ya? Benar. Nanti disambung ke jam. Oke, kita jam pelajaran tapi gimana? Kalau untuk terdapat macam pas. Kenapa? Karena untuk menghafal itu sudah khusus. Tapi itu. Ya, kalau seandainya jam terdapat untuk menghafal itu, saya rasa itu membosankan. Di pelajaran menghafal itu dia menghafal itu kalau kegiatan lain itu bisa seperti baca atau Nah, yang bagus itu yang bagus Pak Wan. Berarti kita butuh absen pagi. Nah, absen sih bisa enggak kira-kira? Maksudnya gini, tadi aku ada khusus adaptasi khusus ya, khusus. Ya boleh. Satu absen semua. Oke, jadi absennya dua ada Pak. Absen pagi dan absen kelas. Kan absen kegiatan logis, kegiatan apa? Terus kita pagi, literasi juga pagi. Berarti dia boleh. Nah, bagaimana bisa? Berarti BK nih. Nah, BK harus tidak lanjut absennya. Seandainya absen itu beberapa kali mereka tidak hadir, tidak ikut kegiatan, tidak lanjut BK. Cuma yang apa menyampaikan. Jadi pagi kan ada absen kan? Dengan literasi kan absen. Nanti sampai di kelas ada absen lagi. Jadi kan ada guru piket yang mengawasi untuk literasi. Kalau kita berdua tuh setiap masuk dipanggil orang yang tidak hadir kan, dia langsung masuk ke kelas dan ikuti kegiatan kami langsung. Itu apa bersih berempat orang macam. Itu kalau biasa kalau tidak diperhatikan tuh kebiasaan susah diubah. Nanti kalau sampai 3 kali itu dipanggil. Ya. Ini benar-benar disediakan sanksi ya. Ya, ya saya nggak Pak. Bisa jadi itu sebenarnya semua yang Bapak Ibu sampaikan saya setuju, tergantung kepada kekompakan kita. Kalau satu orang saja yang ingin seperti itu, tidak ada kerjasama, tidak bisa. Nah, kalau program akses sekolah bersih bagaimana Bapak Ibu, ada masukan? Jangan ada kali. Tetap. Ini memang harus dikasih dulu. Nah, itu tugas piket sekolah, ya kan? Namun yang yang intinya yang memberitahu apa peminta KS misalnya nih, misalnya tugas piket apa? Sosialisasikan. Nah, itu tugas program kasih kan, akses sekolah bersih kan? Tugas piket apa, bagaimana, kapan dilaksanakan? Memang ya setiap hari kata Pak Awang. Namun untuk
laporannya baru ke saya. Ya, saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan permasalahan ya tentang sekolah kita ini ya. Yang perlu kami sampaikan yang kemarin kami yang berkaitan dengan iklim keamanan. Yang perlu kami sampaikan apanya di sini yang pertama sekali yaitu ruang. Ya kita memang apa yang kita lakukan, apa kata Pak Firdaus tadi, itu memang untuk meningkatkan potensi diri siswa. Ya bagaimanapun. Jadi itu ya ekstrakurikuler pramuka, olahraga, rohis, tahfiz itu sangat ditekankan untuk ada. Karena setiap tahunnya itu akan diperlombakan. Tentang kompetensi guru. Nah di sini saya sudah sangat puas, bisa saya katakan puas. Kenapa? Semua kegiatan peningkatan kompetensi guru sudah Bapak Ibu ikuti, baik melalui offline, baik melalui online, ya kan? Dan juga sekarang eranya memang digitalisasi. Kalau kita tidak berdigitalisasi, kita terlindas. Kalau kita tidak tahu, ya tidak mau orang mengajarkan kita sendiri. Kalau bukan kita yang mau belajar, ya. Jadi itu mungkin yang dapat saya sampaikan untuk pembelajaran. Sekali lagi lah kita sharingkan, refleksi dan evaluasi apa yang sudah dan akan dilakukan Bapak Ibu Guru tentang proses pembelajaran nih. Kalau untuk program sekolah tadi saya simpulkan ya dulu ya sebelum kita masuk ke proses pembelajaran. Untuk program Sasi Saku kita akan dibantu oleh OSIS beserta guru piket untuk melaksanakan kegiatan program Sasi Saku. Nah, program Sasi Saku itu diharapkan semua guru piket terlibat untuk mengabsen siswa. Nah, sebelum kegiatan dilakukan dibina. Setelah 3 kali tidak bisa dibina, baru di literal atau alih tangan kasus ke Bu Iis. Kalau Bu Iis juga tidak bisa, baru alih tangan kasuskan ke saya. Ya. Nah, Bapak Ibu, demikianlah yang dapat kita bahas untuk kegiatan hari ini tentang refleksi dan evaluasi pembelajaran selama 3 bulan terakhir ini. Nah, saya simpulkan untuk yang pertama itu ekstrakurikuler akan kita tingkatkan. Dan juga ke program kegiatan Sasi Saku, aksi sekolah bersih itu akan kita berikan kesepakatan siswa. Nah untuk program pembelajaran itu diharapkan semua guru memberikan asesmen pembelajaran dan juga memberikan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu untuk mendukung kelancaran dari kegiatan proses belajar mengajar. Ya, mungkin itu saja yang dapat kita simpulkan. Untuk selanjutnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nanti hasil dari refleksi ini, hasil dari kegiatan ini akan kita diseminasikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika telah mengganggu jam terakhir, jam pulang kita sudah lewat. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.